Kita akan melakukan sinematik dengan lagu Gam 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 Piara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang serta bersyukur sekali pada kali ini saya bisa membersamai teman-teman sekalian dalam sesi sharing lagi nih lewat video kali ini. Nah, jadi gini teman-teman. Beberapa jam yang lalu saya coba upload snapgram yang isinya tentang keresahan diri saya terhadap konten-konten Islami, yang dimana konten-konten Islami tersebut menggunakan backsound lagu Gam Gam Piara. Kita sih mengenalnya Gam Gam Piara, akan tetapi setelah kita telisik lebih jauh ternyata lagu ini adalah lagu Gam Gam Kieleh, bukan Gam Gam Piara. Kenapa saya resah? Karena gini, dua konten saya temukan, di mana konten itu mempromosikan baju muslim dan muslimah, dan 4 konten saya temukan di mana 4 konten tersebut berisi tentang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan background lagu Gam Gam Kieleh. Kenapa sih Bang Rizky resah? Jadi gini teman-teman, ternyata lagu Gam Gam Kieleh ini adalah lagu yang merepresentasikan perjuangan orang-orang Yahudi yang berharap dapat pertolongan dari Tuhan mereka, Tuhan yang mereka sembah. Sedangkan kita masih berdebat, siapa sih Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi? Mereka kan mengucapnya Mesias, bahwa mereka juga hari ini sedang mempersiapkan kedatangan Mesias mereka. Dan kita meyakini Mesias yang mereka yakini itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan di sisi lain, lagu ini juga diambil dari kitab yang masih dipercayai oleh orang-orang Kristen atau oleh orang-orang Katolik. Bahkan saya sempat berdiskusi tadi pagi dengan teman saya yang mantan Katolik dan sekarang sudah mu'alaf, alhamdulillah. Dia mengatakan bahwa dulu saya ketika beribadah pada ibadah Katolik saya pernah menjadi pembaca kitab Mazmur yang di dalamnya ini terdapat bacaan atau lagu daripada Gam Gam Kieleh ini. Jadi ternyata lagu Gam Gam Kieleh ini adalah lagu penghibur bagi orang-orang Yahudi di masa pemerintahan Nazi di Jerman waktu itu. Dan waktu pemerintahan Nazi di Jerman, kita kan tahu bahwa pemerintahan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler itu membuat satu gerakan untuk membunuh, memberantas habis semua orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi yang ada di Jerman pada saat itu menciptakan satu lagu yang mereka ambil dari kitab Mazmur namanya. Ya, Mazmur 23 ayat 4 yang bunyinya kurang lebih kayak gini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian, aku tidak takut akan bahaya kematian tersebut, sebab engkau itu merujuk pada Tuhan mereka beserta denganku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi mereka itu membuat satu lagu hiburan untuk tetap teguh di dalam perjalanan perjuangan mereka, meskipun di depan mereka akan menemui kematian, yaitu dibunuh oleh kelompok Nazi Adolf Hitler. Artinya apa teman-teman? Ini adalah lagu yang digunakan oleh agama Yahudi. Ya, ini tadi makna lagunya. Ya, teks aslinya ya lagu yang disetel di Gam Gam Kieleh itu, ya saya nggak hafal, tapi yang jelas Gam Gam Kieleh artinya yang tadi saya bacakan. Ini adalah lagu hiburan untuk anak-anak, untuk orang-orang Yahudi yang ada di Jerman pada hari itu, pada pemerintahan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Tapi gini perkaranya, lucunya adalah kenapa banyak TikTokers, kenapa banyak konten kreator yang mengarahkan kontennya kepada isu-isu Muslim, kepada isu-isu Islam, yaitu tentang mempromosikan baju Muslim dan Muslimah dalam bisnisnya, atau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, tapi menggunakan backsound Gam Gam Kieleh. Maka dua kemungkinan yang kemudian saya ungkapkan di snap tersebut. Saya katakan dua kemungkinan. Dia memang tidak tahu, atau dia tahu tapi maksain. Maka kalau dia tahu tapi maksain, saya sebut orang ini sebagai Yahudi yang berkedok gamis gitu loh. Kan agak aneh aja kalau ada orang Islam udah tahu tapi menggunakan backsound ini. Padahal kita sudah bahas tadi bahwa backsound ini sejarahnya adalah diambil dari kitab Mazmur yang masih diyakini oleh dua agama sebelah, bukan oleh agama kita. Yang mana mereka ini menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang kita sembah. Sedangkan lagu ini adalah pujian untuk Tuhan yang mereka sembah. Ini akan mencampur adukan akidah kita. Tapi yang lebih problemnya lagi adalah di snap itu ada teman saya yang nge-DM bahwa temennya bertanya kepada dia, kan itu cuman lagu doang, kan itu cuman backsound doang, gak ada niatan pengen masuk ke dalam agama mereka kok, tapi kenapa dilarang oleh Islam? Emang ada dalilnya? Emang haram? Emang ada yang mengharamkan? Ini adalah hal yang lucu teman-teman. Jadi untuk merespon ini saya ingin membahas 3 poin, karena ini kalimatnya sangat umum, karena bisa saja terjadi pada backsound yang lainnya. Nanti kalau ada backsound yang mengarah kepada agama Hindu misalnya, terus itu viral, terus trending, terus kalian gunakan dengan seenaknya. Atau ada backsound yang mengarah pada agama Buddha, atau ada backsound yang mengarah pada agama Konghucu misalnya, kemudian Anda gunakan gitu saja tanpa harus mempelajari dulu makna daripada backsound tersebut. Dan ini saya rasa sangat umum
maka saya harus menjelaskan 3 poin yang ini menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman. Yang pertama, dalam ranah pendidikan ilmiah, dan ini diakui oleh pendidikan ilmiah di dunia internasional, ada satu ilmu namanya ilmu semiotika. Ilmu semiotika ini adalah ilmu yang mengajarkan kita berpikir dengan menggunakan tanda. Ilmu semiotika ini mempunyai satu kaidah yang bunyinya kayak gini: seluruh aspek kehidupan manusia itu amat sangat syarat, amat sangat lekat dengan yang namanya simbol atau tanda. Maksudnya gimana Bang Rizky? Contoh, kalau teman-teman nemuin di beberapa tempat, atau katakanlah di luar negeri yang sudah sangat eksplor tentang hal ini, teman-teman menemukan ada bendera pelangi, maka teman-teman bisa menyatakan bendera pelangi ini menandakan bahwa lembaga ini berorientasi kepada LGBT. Kenapa? Karena kaum LGBT merepresentasikan kelompok mereka dengan simbol pelangi. Maka dimanapun ada yang namanya simbol pelangi, bendera pelangi, maka itu pasti tempat tersebut berorientasi pada LGBT. Itu ngomongin tentang simbol atau tanda. Atau gini simpelnya, teman-teman nonton bola, Persija lawan Persib. Persija ada 11 pemain di lapangan, Persib juga ada 11 pemain di lapangan. Cara bermainnya sama, merebutkan satu bola untuk menggolkan ke gawang lawannya masing-masing. Wasitnya juga ada, ya, hakim garisnya juga ada. Lalu yang membedakan antara Persija dengan Persib itu apa? Yang membedakan antara Persija dengan Persib adalah simbol atau tanda yang mereka gunakan. Persija simbolnya itu melekat dengan warna oranye. Simpel ya. Persib simbolnya itu melekat dengan warna biru. Jadi yang bisa membedakan mana Persija mana Persib, ya kalau ada 11 orang di lapangan pakai baju oranye, itu berarti Persija. Dan 11 orang lainnya yang pakai baju biru, itu Persib. Atau logika simpelnya kayak gini, teman-teman bertemu dengan saya, papasan di jalan, tiba-tiba teman-teman ngomong gini, Bang Rizky lagi senyum, tandanya Bang Rizky lagi happy banget nih ya. Atau kebesokan harinya teman-teman ketemu lagi, Bang Rizky kok murung, tandanya Bang Rizky lagi sedih ya. Jadi setiap kehidupan kita itu syarat makna. Setiap kehidupan kita, seluruh segi aspek kehidupan kita itu sangat lekat dengan yang namanya simbol dan tanda. Dan teman-teman perlu tahu bahwa lagu Gam-Gam Kieleh ini sejak zaman dulu itu menjadi simbol, menjadi tanda perjuangan orang Yahudi, yang mana dalam lagu tersebut maknanya itu adalah meminta perlindungan kepada Tuhan yang mereka sembah. Paham ya sampai sini? Jadi Tuhan yang mereka sembah kita yakin, bukan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Simpelnya kayak gitu. Salah satu simbol besar yang mereka gunakan dalam ibadah dan ritual mereka adalah menjanjikan lagu Gam-Gam Kieleh. Jadi kalau ada gereja atau ada kuil yang di dalamnya terdapat paduan suara yang menyanyikan lagu Gam-Gam Kieleh, maka bisa diduga itu adalah orang Yahudi. Simpel ya, jadi simpelnya kayak gitu. Mereka adalah orang Yahudi, tanda bahwa mereka orang Yahudi. Dan sekarang kembali ke konteks kita, kembali ke konteks teman-teman sebagai seorang konten kreator. Teman-teman mau dikenal sebagai konten kreator apa nih? Teman-teman mau mempromosikan baju muslim, teman-teman mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, teman-teman mau membuat video sinematik yang di dalamnya pesan-pesan dakwah hadis Rasulullah SAW, tapi backsound teman-teman pakai lagu Gam-Gam Kieleh. Yang kita tahu lagu Gam-Gam Kieleh adalah simbol dari perjuangan orang Yahudi meminta perlindungan akan kematian kepada Tuhan yang mereka sembah. Lucu nggak? Hancur nggak logikanya? Sekarang teman-teman berpikir deh dengan logika yang saya bangun. Logika teman-teman akan hancur dengan representasi tersebut. Logika teman-teman akan hancur dengan interpretasi tersebut. Itu yang pertama. Dari yang pertama saja, perkataan kan cuma niat. Kan niatnya nggak sampai pindah agama kok Bang Rizky. Gak sampai pindah agama, tapi secara tidak langsung teman-teman sudah menandakan diri teman-teman itu bagian daripada mereka. Lalu dalil Islamnya mana? Kenapa saya nggak pakai dalil Islam? Tapi kalau mau pakai dalil Islam kita sebutin nanti. Kenapa saya nggak pakai dalil Islam? Karena biasanya teman-teman itu nggak nerima dalil Islamnya. Padahal simple, dalil Islamnya itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai simbol, yang menggunakan pakaian, yang menggunakan tanda daripada agama lain, maka orang tersebut bagian daripada orang yang beragama lain itu. Simpel ya, tapi ranah logikanya, konstruksi logikanya saya bangun dengan ilmu yang namanya semiotika yang diakui secara internasional, yang diakui ilmu ini oleh agama manapun. Jadi itu terbantah. Yang kedua,
ngomongin tentang niat. Kan niatnya nggak pengen masuk ke agama mereka kok. Kan niatnya nggak pengen murtad kok. Cuman pengen seru-seruan doang karena memang lagi trending. Terus ketika kita pakai backsound itu justru jadi lebih keren. Dan bisa jadi baju yang kita jual, baju muslim dan muslimah yang kita jual bisa terjual lebih banyak karena viral, karena FYP pakai backsound tersebut. Tapi gini teman-teman, ngomongin soal niat, kalau Anda sudah paham, kalau Anda sudah tahu bahwa lagu ini menjadi simbol perjuangan orang Yahudi, maka ngomongin tentang niat, ada satu kaidah tentang niat atau tujuan yang harus kalian tahu. Tujuan atau niat itu senantiasa berkesinambungan dengan pengetahuan kita terhadap fungsi akan sesuatu, terhadap guna akan sesuatu. Contoh lagi, gini, saya megang sendok misalnya. Katakanlah ada sendok, saya megang sendok. Tiba-tiba saya gunakan sendok itu untuk ngorek kuping. Karena kebetulan kuping saya lagi gatal. Kemudian ada sendok, saya ambil untuk ngorek kuping. Tiba-tiba datang teman saya, ketawa-ketawa. Kok lu aneh sih Ki? Ngorek kuping pakai sendok? Kenapa emangnya? Saya tanya gitu misalnya. Lah, sendok itu Ki buat makan, bukan buat ngorek kuping. Ini misalnya ya. Misalnya saya belum tahu fungsi sendok itu untuk makan. Sampai teman saya ngasih tahu bahwa fungsi sendok itu untuk makan, bukan untuk ngorek kuping, dan ngasih bukti-bukti bahwa orang-orang kalau makan itu pakai sendok. Kemudian saya percaya di situ. Besok-besok maka lucu, maka bodoh kalau saya gatel kupingnya, kemudian saya pengen korek kuping, saya pakai sendok lagi. Bodohnya kenapa? Karena saya sudah tahu. Paham gak sih maksudnya? Jadi karena saya sudah tahu bahwa sendok itu fungsinya untuk makan, bukan untuk ngorek kuping. Besok-besok kalau kuping saya gatel, yang saya ambil harusnya bukan sendok. Kembali kepada konteks tadi, yaitu lagu Gam-Gam Kieleh yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk meminta perlindungan kepada Tuhan yang mereka sembah ketika mereka berjuang menghadapi partai Nazi. Dan itu sudah menjadi simbol bagi orang-orang Yahudi. Di sini sebenarnya teman-teman yang bertanya itu tahu. Kan gini logikanya. Teman-teman tuh mikir, gue tahu kok makna lagunya itu adalah orang-orang Yahudi meminta perlindungan kepada Tuhan yang mereka sembah ketika mereka sedang berjuang di lembah kematian. Gue tahu kok maknanya, tapi gue nggak niat murtad kok. Tapi gue nggak niat gue nggak niat keluar dari agama kok. Gue nggak niat masuk agama Yahudi. Tapi kenapa diharamkan? Emang ada apa dalilnya? Emang ada ya ayat Al-Qurannya? Emang ada hadisnya? Pertanyaan saya, teman-teman sudah tahu bahwa itu digunakan untuk dakwahnya orang Yahudi, itu digunakan untuk menyuarakan narasinya orang Yahudi, itu digunakan sebagai alat perjuangan orang Yahudi ketika menghadapi lembah kematian, tapi teman-teman masih pakai backsound itu untuk backsound dakwah. Kebodohan mana lagi yang lebih parah daripada ini? Itu sama halnya kayak saya udah tahu bahwa sendok itu buat makan, tapi saya pakai lagi besoknya buat ngorek kuping. Kebodohan mana yang harus saya lakukan lagi gitu loh. Dan yang ketiga, logika terbaliknya, emang gak ada backsound lain ya yang bisa digunakan untuk mempromosikan brand muslim-muslimah, atau untuk sekedar mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, atau untuk membuat video sinematik yang memesankan atau memberikan pesan narasi-narasi dakwah, narasi-narasi Islam, sehingga teman-teman harus menggunakan backsound Yahudi itu? Emang gak ada yang lainnya? Bukannya Maher Zain banyak lagunya, bukannya Nisa Sabian banyak lagunya, bukannya lagu-lagu Islam bertebaran di mana-mana. Yuk kita berpikir dengan sehat teman-teman. Dan yang terakhir sekali, saya cuma pengen tanya, memangnya tujuan teman-teman apa sih sehingga memaksakan banget ingin menggunakan backsound ini? Kalau ternyata jawaban teman-teman adalah ya karena kita ingin viral, ya udah 3 nasihat tadi, atau bermenit-menit nasihat yang tadi saya kasih tahu, bermenit-menit ilmu yang tadi saya coba edukasikan kepada teman-teman, itu akan percuma. Karena memang niat teman-teman bukan ingin sungguh-sungguh belajar, bukan ingin sungguh-sungguh paham mengenai Islam terkait lagu tersebut, tapi emang cuma pengen viral. Dan karena dengan menggunakan backsound tersebut bisa cepat viral, ya teman-teman akan halalkan backsound tersebut. Tapi terserah, semuanya kembali kepada diri kita semua masing-masing. Dan yang jelas saya sudah menyampaikan apa yang saya yakini, saya sudah menyampaikan apa yang Allah pesankan. Nanti di akhirat ketika teman-teman menuntut demikian, saya ada alasan untuk menolak tuntutan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.